Pak SBY pernah menang di Jawa Barat, Pak Jokowi pernah menang di Jawa Barat, Oke. terakhir Prabowo, ya. Prabowo menang di Jawa Barat. Ya. Jadi itu yang membuat Jawa Barat itu menjadi unik. Ya, Banten dia perang dinasti. Perang dinasti. Kalau Jawa Tengah dia perang bintang, Perang jenderal ya. Perang Iya, jenderal. bener. Kalau Jawa Timur perang Sirikandi. Perang Sri Kandi, bener. Jawa Timur. Iya, kejadian. Tapi siapa tahu waktu itu ternyata sebenarnya ini kalau Pak Anies maju Pak, gitu. Pak Anies menang. Peluangnya gimana kalau kira-kira seandainya? Kita Kan tadi berandai-andai. katanya Pak Dedi di Iya. atas angin untuk Iya. sekarang. Berandai-andai. Kalau seandainya ada nama Anies Baswedan, Aduh, nggak tahu saya itu. Jawa Barat juga kayaknya menarik sampai detik-detik terakhir. Nonton nggak sampai jam 12? emang masih ada perubahan ya? Nggak, maksudnya kan Kita ngikutin Mas. Ya, sampai itu. kita ngikutin pendaftaran. Sampai kemarin kita itu gini, yang Tapi Jawa untuk Barat ya. pertama kali saat pendaftaran, calon gubernurnya dan wakil gubernur nggak datang. Zoom, dari Zoom. Oh, masih Tapi yang pandemi kemarin kali itu ya. sampai kita gini Mas, sampai kita itu menebak-nebak, ini Pak Anies itu masih di Jakarta. Ya kan? Di apa udah rame ini apa namanya? Dia digadang-gadang untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Gimana ini nanti kalau harus hadir kan? Wah, jangan-jangan naik bus. Kan? iya. Atau nanti apalah pakai Gulfstream. Oh iya. Ya kan siapa tahu. Iya kan siapa tahu sewa Gulfstream juga. Sekarang kita beralih ke Jawa Barat. Ini rame nih. Jawa Ada Barat ya, betul rame. 4 kontestan. Sejauh ini ya, sejauh ini 4 ya, sejauh ini 4. Sejauh. Berarti Emang harus Bang udah selesai. iya. Pendaftaran tadi tutup. Kecuali ada yang kalau Tadi verifikasi. malam. Iya, kecuali ada Iya, yang iya. nanti diverifikasi kemudian batal gitu Berarti kan. bisa kurang, nggak bisa lebih ya dong. 4. Gimana Mas Arya? Jabar nih ada Deddy Mulyadi dengan Erwan Setiawan, lalu Ahmad Syaiqo dengan Ilham Habibi, lalu ada Acep Adang Ruhiat dengan gitaris Dwi Natarina, dan ada ini yang terakhir, JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar. Ronald Sunandar. Terkenalnya Ya, dia Ronald Surya Praja ya. Terkenalnya ya? Terkenalnya ada nama ini Iya, tuh. nama panggungnya sebentar. Ronald Surya Praja kalau nggak Ronald salah. Surapraja. Surya Praja. Surya Praja. Praja. Surya Praja. Selebritas. Ya, terhadap dua kontestan terakhir saya kira yang diusung oleh PKB dan PDIP ya. Memang dua partai ini kemudian memanfaatkan strategi last minute. Last minute ya. Mungkin beberapa waktu sebelumnya kan memang ada skenario untuk menduetkan PDIP dengan PKB atau sebaliknya. Tapi infonya itu beredar cukup deras ya menjelang pendaftaran gitu. Tapi akhirnya mungkin karena tidak ketemu atau segala macam ya. Sempat juga beredar informasi ketika itu Pak Sandiaga Uno ya. Iya, betul, Pak maju Sandiaga di Uno. Jawa Barat ya. Dan Pak Anies juga. Pak Anies Baswedan muncul juga sampai informasinya malam kan Pak Anies Baswedan ya, masih tuh. bertahan informasinya ya kan. Iya. Tapi akhirnya kan skenario-skenario tersebut tidak terjadi ya. PKB akhirnya memilih Acep, PDIP memilih JJ ya. JJ. Dua orang ini memang sebelumnya juga tidak diperkirakan banyak orang gitu ya. Dan saya nggak habis pikir kenapa partai harusnya kan waktunya panjang sebelumnya ya, sebenarnya. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu kan 20 Agustus. Iya. Di sekitar 22 Agustus itu DPR dan pemerintah sudah merampungkan PKPU. Iya. Harusnya ada waktu 5 hari partai untuk melakukan pembicaraan gitu. Iya. Tapi justru yang terjadi di menit akhir semua gitu. Menit akhir. Nah, saya melihat kok beberapa partai menunjukkan tidak ada persiapan yang matang dalam menentukan siapa yang akan Kandidat, dicalonkan kandidatnya. Bagaimana karakter yang diharapkan gitu ya. Tapi bagi anggota DPR ya, misalnya anggota DPR yang sudah jadi, mereka tentu berpikir juga ya ketika melihat mereka akan bertarung dengan kontestan misalnya Deddy Mulyadi yang kuat gitu ya. Itu kan mereka akan berpikir juga kalau dia maju dan
kalah, itu kan kursi DPR-nya udah hilang. Iya, karena dia harus mundur ya. Karena dia harus mundur gitu. Jadi, nah itu juga membuat akhirnya tokoh-tokoh terutama yang berasal dari DPR itu ini apa namanya berpikir panjang untuk maju. Iya. Beda misalnya kalau dia misalnya dalam kasus NTT. Dalam kasus NTT itu kan yang maju itu 2 anggota DPR ya, yang terpilih. Milky Lakalena dari Partai Golkar. Partai Golkar. Kemudian Ansi Lema seingat saya juga terpilih apa mencalonkan apa enggak? Ya dari incumbent juga ya DPR. Ansi Lema dari PD Perjuangan. Nah mungkin probability mereka untuk menang kan mungkin sama-sama kuat ya. Iya. Tapi dalam kasus Jawa Barat mungkin ya calon-calon kontestan yang dari DPR-nya berpikir panjang daripada mereka kalah kehilangan kursi DPR. Mungkin mereka memilih akhirnya ya udah maju gitu. Nah inilah yang membuat akhirnya partai mengalami kesulitan akhirnya. Ya. Karena berjuang di Jawa Barat untuk DPR juga nggak mudah gampang, ya gitu kan. Iya nggak gampang. Dalam kasus Jawa Barat ini kalau kita lihat kontestannya sekarang ada Deddy Mulyadi bersama Partai Golkar, ya Gerindra dan Golkar, dua kekuatan penting dan besar di Jawa Barat, ya. Kemudian Gerindra kan partai pemenang di Jawa Barat. Oh iya. Ya, setelahnya kalau nggak salah Golkar atau PDIP. Ya. Bertemu ada PKS dan Nasdem, ya Pak Syekhul dan Pak Ilham, ada Pak Acep segala macam. Ya. Per hari ini mungkin menurut saya pembacaannya mungkin Deddy Mulyadi masih di atas angin ya per hari ini. Ya. Per hari ini, oke. Nah karena dia Bupati Purwakarta 2 periode, pernah di Golkar, kemudian sekarang Gerindra dan berkoalisi lagi dengan Golkar. Hasil survei kan memang menunjukkan saat ini tanggal berapa ini? Saat ini dia masih unggul gitu ya, dan kita tidak tahu ke depan seperti apa. Kerasnya akan melawan PKS kayaknya. Sepertinya ya. Pak Saiku ya. Ya. Karena Pak Saiku pernah jadi Bupati Bekasi, jadi kayaknya di deretan Jakarta, dekat-dekat Jakarta ini akan di Bekasi ya. Tadi kan sempat di Pak Mas Arya bilang bertanding di Jawa Barat tuh sulit ya. Apa sih apa yang bikin Jawa Barat tuh karakteristiknya ya? Kenapa gitu? Kayaknya kok selain DKI Jakarta ya, Jawa Barat nih ini aja dari peserta kontestan aja ada 4, banyak sih. Tapi kok bisa dibilang sulit? Sebelumnya juga besar ya. Sebelumnya itu kan ada yang siapa? 2000 ya, yang Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Kemudian ada TB Hasanuddin. Terus siapa lagi ya? Deddy Miswar. 3 berarti. 3 waktu itu, Mas. 3 ya? Bukan 4 ya? 3 ya? 3 kalau nggak salah. Oke. Ya karena kalau kita lihat perubahan-perubahan politik di Jabar ini kan cepat ya. Misalnya dulu nah sekarang ini gini, ini kan gubernur yang dari PKS ya, Ahmad Heriawan ya, kemudian berhasil memimpin Jawa Barat 2 periode. Ya. Kemudian setelah itu calon yang diusung oleh PKS gagal ya, dan RK berhasil menang di pilkada terakhir. Kan perubahan ya dari PKS kemudian ada RK, ketika itu RK didukung oleh Gerindra kalau saya tidak salah ya. Nah sekarang kan tentu ada situasi yang baru lagi nih. Nah jadi menurut saya perubahan di Jabar itu cepat ya, tidak hanya pemilu legislatifnya, tapi juga dulu pemilu presidennya. Pak SBY pernah menang di Jawa Barat, Pak Jokowi pernah menang di Jawa Barat, Pak Prabowo menang di Jawa Barat. Ya. Jadi itu yang membuat Jawa Barat itu menjadi unik karena dia juga secara demografi pemilih yang berkarakter yang beretnis Sunda itu juga memang mayoritas 70% ya, tapi tidak seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mungkin etnis Jawanya itu di atas 90%. Di Jawa Barat dia ada etnis Betawi, ada yang mungkin cukup sekitar
10%-an juga dan etnis-etnis lainnya gitu. Mas, kalau misalnya kita berandai-andai nih, kalau misalnya pada saat itu Pak Anies maju di Jawa Barat, peluangnya gimana? Kan udah persiapan tuh kita sampai detik-detik terakhir sampai malam bahkan katanya mau sewa. Kalau misalnya ke mana? Karena masih di Jakarta kan pada waktu itu Pak Anies pendaftaran harus langsung gitu kan. Katanya mau sewa bus. Gitu. Waduh, bukan. Tapi sebelum ke Pak Anies ya, demografi Jawa Barat ini demografi Jawa Barat ini juga unik karena dia ada daerah yang dekat dengan kota-kota megapolitan gitu ya. Iya. Ada Bekasi, Depok, ya kan, dekat dengan Jakarta. Ada juga yang dekat dengan daerah-daerah industri, Karawang, Purwakarta. Ada yang dekat juga dengan pesisir ya, daerah pesisirnya. Ya, Cirebon, ya kan. Ada yang rural juga, Ciamis, Garut, segala macam. Ada yang urban, Bandung, Cimahi. Jadi dia heterogen banget dari sisi demografi dan karakteristik kota-kotanya juga unik gitu. Gimana masalah Pak Anies? Kalau soal Pak Anies tadi gimana? Kalau untuk sekarang jadi katanya nggak elok membahas yang nggak elok. Yang apa namanya? Yang sudah berlalu. Tapi kan nggak kejadian juga. Iya, kejadian. Tapi siapa tahu waktu itu ternyata sebenarnya ini kalau Pak Anies maju Pak, Pak Anies menang. Peluangnya gimana kalau kira-kira seandainya? Kan tadi katanya Pak Deddy di atas angin untuk sekarang. Kalau seandainya ada nama Anies Baswedan, nggak tahu saya itu. Ya udah, tahu juga nggak bakal kejadian kan? Kejadian ya. Ini bakal kejadian deh. Karena waktu itu ya, analisis kita waktu itu gini. Kalau misalnya Pak Anies maju, Pak Anies mungkin akan lebih dekat dengan basis pemilih di Depok, ya seperti tadi ya, yang dekat-dekat dengan Jakarta, Depok, kemudian situlah ya Bogor gitu-gitu. Terus kalau dia akan bersaing ketat di Bekasi, karena di situ basisnya Pak Saiku juga gitu-gitu sih. Tapi oke lah kita lupakan dengan Pak Anies Baswedan karena kita doakan yang terbaik. Bapak harus menentukan masa depan politik Bapak sendiri. Karena kita doakan yang terbaik untuk Pak Anies ya. Kita tunggu kabarnya Pak di sini ya. Oke, dari Jawa Barat kita geser ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ini ada dua calon jenderal semua. Iya. Dari dua matra institusi yang berbeda, ya kan? Satu dari darat, satu lagi dari polisi. Yang kadang ya ada gesekan-gesekan tipis lah. Yang satu koalisinya rame, satu sendiri. Saya kira Jawa Tengah ini adalah medan yang paling dipertaruhkan oleh PDI Perjuangan. Ya. PDI Perjuangan ya? Iya, tentu setelah PDIP gagal memenangkan Pak Ganjar di Jawa Tengah, di Bali, tentu PDIP nggak mau kehilangan muka lagi, bagaimanapun harus menang di Jawa Tengah. Kandang banteng harus direbut lagi gitu kali ya. Jadi PDIP tentu nggak mau kehilangan muka dua kali ya. Iya. Ketika itu orang berpikir di masa Pak Ganjar harusnya akan mudah di Bali dan di Jawa Tengah. Rupanya belum, belum mengizinkan. Takdir belum mengizinkan. Dan ya saya kira Jawa Tengah akan jadi medan yang kontestasinya tinggi ya. Karena bagi PDI Perjuangan ini sesuatu yang paling dipertaruhkan untuk dimenangkan gitu. Selain daerah provinsi lain tentunya ya. Secara elektabilitas? Saya kira sekarang saya nggak tahu detailnya seperti apa. Tidak ada survei. Mungkin akan ketat ya. Memang kalau kemarin waktu beberapa lembaga survei ya. Apalagi dalam pendaftaran kan Pak Gibran ikut menemani ya. Oh iya, menemani siapa? Menemani siapa ini sebenarnya? Pak Ahmad Lutfi. Oh, menemani Pak Ahmad Lutfi. Berarti ini ya, sudah ada sinyal-sinyal dukungan dari silakan Anda tafsirkan sendiri. Sudah ada dari wakil presiden terpilih. Dari wakil presiden terpilih kepada Bapak Ahmad Lutfi. Gitu. Karena ya ini menurut yang sempat kita tahu ya, beberapa survei terakhir Juli dari satu lembaga politik, lembaga survei ya. Pak Ahmad Lutfi memang elektabilitasnya paling tinggi di sana. Disusul tapi dia masih kalah sebenarnya dengan kalau 10 top of mind, 10 teratas
teratasnya itu Mas Kaisang. Ya, saya Kaisang waktu itu ya. Kaisang, ya betul. Terus baru Pak Ahmad Lutfi. Di bawah-bawahnya ada Pak Gus Yassin, Taj Yassin Maimun dan lain sebagainya. Tapi nama Andika waktu itu kan belum. Nama Andika belum ada. Jadi ini perjuangan juga sih buat Pak Andika Perkasa. Ya, tapi dulu saya ingat juga ya, ketika Pak Ganjar ikut kontestasi di periode pertama, itu kan bertarung dengan petahana ya, Pak Bibit Waluyo ya. Oh iya betul. Bibit sama Waluyo. Tapi Bibit Dan Waluyo yang perempuan itu, ibu itu siapa? Rusri Ningsih. Rusri Ningsih. Bibit Waluyo bukan, Mas. Bukan Kalau yang Bibit, periode, kalau yang Pak Bibit Waluyo periode pertama. Periode pertama. Iya, periode Bibit pertama. Waluyo, Rusri Ningsih periode pertama. Ya kan betul. Pak Ganjar bertarung dengan itu kan? Ganjar Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Ganjar mengalahkan Pak Bibit Waluyo yang pada saat itu sudah bergeser ke Partai Demokrat. Oh, oke. Oke. Yang ingin saya katakan, meskipun dulu Pak Ganjar mulai dengan angka yang kecil, Ya. karena dukungan yang masif dari PDI Perjuangan, itu membuat Pak Ganjar akhirnya unggul ya. Kalau kita lihat di DPRD kabupaten kota di sebagian besar kabupaten kota di Jawa Tengah, itu kan sebenarnya PDIP unggul ya. Sangat kuat. Mungkin Solo, Betul. Klaten ya, Ya, basis-basis. Sragen ya. Sragen, betul. Ya, itu yang biasanya menjadi kandangnya PDIP. Kalau di Provinsi Jawa Tengah, Semarang juga kan? Semarang. Ya. Wakilnya Pak Andika Perkasa itu jangan lupa juga, dia mantan wali kota Semarang. Oh, Pak Hendrar. Pak Hendrar, oh ya Hendrar ya. Pak Hendrar Dan Prihadi cukup itu sukses waktu itu sukses ya. memimpin kota Semarang. Elektabilitas Juli kira-kira masih 2,5%. Jadi justru di top 10 top of mind itu Pak Hendrar Prihadi sempat masuk. ada namanya ya. Ya, Tapi gitu. Pak Andika Perkasa belakangan waktu ini juga lumayan banyak terekspos sih di media sosial terutama iya, ya. dia Jadi aktif di media kayaknya sosial. buat pemilih-pemilih baru yang seumuran saya ini tahu Pak Andika. Pengaruhnya ini lagi-lagi ya. Selain pertarungan dua jenderal, pengaruhnya Jokowi kuat nggak Mas di Jawa Tengah? Kuat saya kira kuat. Dua-duanya Buktinya ketika Kaisang itu diisukan maju di Pilkada Jawa Tengah ketika itu, Kaisang aja sudah di angka berapa persen itu? Iya, iya. 20-an ya, Tinggi 30-an ya. Iya. Tinggi betul. tinggi. Mungkin kalau Kaisang maju ketika itu, dapat maju, mungkin dia paling potensial Paling untuk bisa potensial. menang ya. Iya. Jadi itu menunjukkan memang saya kira faktor Pak Jokowi ini kan home base-nya juga bagi Pak Jokowi ya, Solo segala macam. Iya. Saya kira masih punya pengaruh yang besar. Berarti siapa yang paling dekat dengan Jokowi potensial menang? Dua-duanya dekat tapi Mas, ya kan ya? Iya, benar. Dua-duanya dekat. Pak Lutfi itu tadi Mas Arief sering mancing-mancing. Ya siapa tahu ada yang nge-spill. enggak, yang paling gampang tuh Pak Andika Perkasa itu mantan Iya, TNI Komandan Pas Pampres, Pas Pampres. zamannya Pas Pak Pampres. Jokowi. Iya. Jadi terus Panglima TNI, Panglima ya kan? TNI, betul. Penyematan bintang di sini kan oleh presiden. Udah ya kan? pasti ada obrolan Iya, dong, ya udah kan kenal. pasti. Berarti friend lah sama Kalau Pak Jokowi. Pak Pak Ahmad Ahmad Lutfi dekat gak sih? dekat juga saya Oh kira. dekat ya. Tahu jenengan loh yang. Saya sih nggak begitu tahu dekatnya. Tapi karena kemarin ada Mas Kaisang juga, kok Mas Kaisang, Mas Gibran waktu Iya, daftar. Nemenin kan? ya? Nemenin, ikut di mobil itu, berarti kan ya dekat berarti lah. Mm-mm. Berarti ada dukungan keluarga Presiden Jokowi juga. Selanjutnya, Kita lihat aja nanti ya Jawa Tengah kan kayak Jawa apa Tengah sih? ramai, Jawa Tengah ramai. Jawa Tengah bakal ramai nih. Jadi udah ada nih ya, kalau Jawa Banten dia perang dinasti, Perang dinasti, kalau Jawa Tengah dia perang perang bintang, perang jenderal ya. perang Iya, jenderal. bener. Kalau Jawa Timur perang Sirikandi. Perang Weh, Sirikandi, perang Sirikandi, bener. Jawa Timur, silakan. Ini rekor nih, tiga Tiga-tiganya. Sirikandi. Jadi, Sirikandi. Perempuan semua Jawa iya, Timur. dengan karakter yang sama kuatnya. Iya, dan kuat juga ya sebenarnya Jawa Timur itu PDIP juga Kuat, kuat. ya. PKB juga. PKB-nya juga. Paling besar memang PKB, 24 kursi. Ya, gitu. Gimana nih analisisnya? Analisis. Tapi ini memang kalau analisa banyak orang, Iya. banyak analis itu kan ini medan bagi pertarungan
kelompok Nahdliyin sebenarnya. Nahdliyin. Nah, karena kan dari 3 kandidat itu punya hubungan yang dekat dengan NU ya, Kaum Nahdliyin. kaum NU, Nahdliyin. ya. Ya. Bu Khofifah pernah jadi ketua Gerakan perempuannya ya. Muslimat. Ya Fatayat. muslimat. Muslimat, Ya. Apa Iya, ya? Muslim yang Muslimat atau Fatayat. Ya. NU. Yang NU. Kemudian Ibu Lulu juga aktivis PKB ya. aktivis PKB dan wakilnya itu juga saya kira juga salah satu Orang NU ya. orang NU yang dari pesantren ya. Iya, iya. Nah sementara PKB juga kan wakilnya. PKB betul. Sementara Bu Risma juga mengandeng Gus Han yang juga punya basis di NU gitu. Iya. Jadi saya kira ini akan jadi pertarungan yang sengit di antara masa Nahdliyin. Masa Nahdliyin. Apalagi Bu Khofifah ini periode kedua ya. Periode kedua. Periode kedua. Kemarin periode pertama menang. Petahana ya dia. Dan unik-unik ketiganya ya. Bu Khofifah 2 kali maju kalau tidak salah ya. Bertarung melawan Pak Dekarwo. Kemudian baru setelah Pak Dekarwo tidak lagi Ya. menjabat karena sudah terbentur persyaratan 2 periode, baru beliau menang. Iya, ya kan. Jadi gigih juga Iya. untuk bisa ikut kontestasi ya. 3 Jadi- kali ikut kontestasi kan? Iya, betul. Jadi 2 kali waktu melawan Pak Dekarwo, Dekarwo kalah. kalah. Ya. Kalah tipis. Kalah ya, tipis, sampai pemilu ulang gugatan ya. Sampai di gugatan di MK waktu itu. Yang kedua baru menang. Setelah dari Menteri Sosial kemudian pulang ke Jawa Timur, terpilih menjadi gubernur Sekarang Jatim. Bu Risma juga begitu kan, Risma juga. membangun karirnya dari kepala dinas pertamanan ya. Iya, pertamanan. Dan Pertamanan ya, di Surabaya. Surabaya, Wali kota. kemudian wali kota, Menjadi wali kota 2 periode juga ya. 2 periode. 2 periode Iya. juga sampai kemudian menjadi Menteri Sosial. Menteri Sosial. Yang posnya sebelumnya juga diisi oleh Bu Bu Khofifah. Khofifah. Berarti jangan-jangan memang jalurnya gitu setelah ini. Dan Menteri ketika- Sosial dulu, ketika baru itu kan? kan Bu Risma itu salah satu kepala daerah yang dianggap berhasil mendorong dan mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis digital ya. Iya, iya. Dan oleh salah satu majalah nasional ketika itu dianggap sebagai wali kota berprestasi ya. Iya. Nah kalau Bu Lulu gimana? Bu Lulu ini kan kita tahu sebagai aktivis NGO, kemudian pernah jadi dosen ya, dan sekarang jadi anggota DPR, dan saya kira paling vokal di DPR terutama yang berkaitan dengan isu-isu perempuan ya, Iya. dan juga isu-isu terkait masyarakat miskin dan bantuan sosial dan segala macamnya gitu. Iya. Malah menarik ini memang nama Jawa Timur ini. Salah satu yang paling menarik juga ya. Karena tiga-tiganya perempuan itu. Jadi ya Tapi kalau melihat karakteristik pemilih dan lain sebagainya, Cocok sama yang mana? Kalau dalam seperti ini agak susah ya. susah. Iya, iya. Karena kan beda-beda ya antara Iya. daerah-daerah yang di Tapal Kuda misalnya. ya tapal kuda. Mataraman, ya tentu karakteristiknya beda-beda dan tentu juga ini mungkin juga akan pertarungan juga dari sisi pesantren-pesantren besar di Jawa Timur ya. Iya. Dan kita tahu biasanya kan para kepala daerah itu kulunun ya, Iya, ke pesantren-pesantren besar, Sowan lah ya, sowan, sowan. kiai-kiai khos gitu kan. Dan pengaruh mereka masih sangat tinggi besar para masyayikh kiai-kiai begitu dan kita akan lihat nih bagaimana misalnya PBNU menyikapi situasi seperti ini gitu ya. Iya. Apalagi dalam Pilpres kemarin kan PBNU mengatakan tidak akan ikut. Tidak banyak bercampur Ya. tangan lah ya mendukung kandidat tidak. Tapi dalam kasus Pilkada Jawa Timur ini apakah PBNU akan mengeluarkan rilis atau bagaimana kan kita akan tunggu ya. Dan Bu Khofifah itu pasangannya sama yang kayak periode sebelumnya kan, sama Emil Dardak. Emil Dardak. Jadi tidak bergeser. Jadi yang memang bisa jadi tantangannya memang di. Nah tapi kita lihat juga para wakil gubernur ini juga muda-muda ya. Mudah-mudah. Emil Dardak muda, wakilnya Bu Risma juga Gus Han itu muda, ya. wakilnya Bu Lulu juga
Lukmanul Hakim juga muda ya, Iya. mungkin di awal-awal 40-an kali ya. Jadi saya akhirnya berpikir bahwa kontestasi itu juga soal aksi dan reaksi. Jadi ketika muncul kontestan misalnya Bu Khofifah karena dia perempuan, partai-partai lain juga terdorong untuk memunculkan nama yang sama dari sisi perempuan Ya, juga gitu perempuan ya. ya. Begitu juga anak muda gitu. Iya. Jadi untuk mengimbangi kekuatan Bu Khofifah gitu. Pendekatan keibuan lah. Pendekatan. Ya, pendekatan keibuan di Pilkada Jatim. Iya, nih. Berarti yang harus kita kawal sampai nanti pilkada serentak apa aja nih Mas berarti kita? Setelah ini 27 pendaftaran November. udah. Pendaftaran sudah, terus nanti habis Seleksi ini proses administrasi, administrasi, kemudian diumumkan oleh KPU. diumumkan oleh KPU pesertanya apakah memang udah lolos. Setelah itu kalau udah lolos kampanye mulai akhir September kalau nggak, akhir September atau awal, karena kampanye 75 hari kalau nggak saya. Yap. Berarti mulai kira-kira ya Oktober, ya paling akhir September sudah mulai kampanye kalau nggak salah di tanggal 20-an, 22-an itu udah mulai. Saya kira yang penting juga, dulu saya ingat KPK pernah membuat satu pernyataan ya untuk dalam pilkada itu, karena pilkada itu diikuti juga oleh ada petahana dan non petahana, ada orang yang dapat mengakses sumber daya politik gitu ya. Jadi ketika itu KPK mengusulkan agar bantuan sosial itu tidak didistribusikan di masa kampanye. Jadi saya kira itu penting ya, penting untuk disuarakan lagi. Tujuannya tentu supaya kompetisinya jadi fair. Gitu. Jadi orang yang punya akses pada bantuan sosial, kontestan yang punya akses pada bantuan sosial, karena mungkin dia petahana atau mungkin dekat dengan pemerintah. Gitu ya. Itu dengan orang yang tidak punya akses pada bantuan sosial untuk mendistribusikan bantuan sosial itu fair sama-sama. Jadi saya kira himbauan KPK itu mungkin juga perlu disuarakan lagi supaya kontestasinya menjadi lebih fair, lebih kompetitif, lebih setara. Gitu. Setuju, sepakat. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua soal politik uang, saya kira vote buying itu juga jadi masalah yang tidak ketemu jalan keluarnya. Kita ada regulasi untuk mempidana orang yang memberikan politik uang, tetapi sejak sejarah sejak ada pemilu dan pilkada itu belum pernah ada orang yang dipidana karena melakukan politik uang atau didiskualifikasi. Jadi aturan hukum kita tidak cukup kuat untuk memitigasi perilaku politik uang. Gitu. Oke. Itu saya kira. Saya kira begitu. Itu Ajeng, dia. Kalau silakan. dari aku sih sebenarnya dari tadi pengen disclaimer dulu. Saya bukan kader Golkar ya. Oh, emang itu kuning ya? Kuning. Bukan Hanura ya? Ini oke. Lupa ya takutnya. Ya. Kita netral di sini. Netral. Oke deh Sobat Bisnis, itu dia obrolan kami hari ini bersama Mas Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Mas Arya, terima kasih banyak. Dan juga senior saya yang sudah menemani asik-asikan ngobrol politik hari ini ada Mas Arif. Terima kasih. Kita abis ini masih di Ngeklik kali ini kita masih akan ngibahas, ngikutin terus mengawal Pilkada 2024 ini ya. Nanti akan seperti apa, kita akan diskusi sama para pengamat, mungkin nanti kita akan dari pihak partai partai politik, pelaku usaha juga, karena ini juga berkepentingan juga sih para pelaku usaha dengan pilkada pasti. Setuju, sepakat. Ya udah kalau begitu kita ketemu di Ngeklik selanjutnya, tetap asik ngobrolin politik. Ngeklik. Terima kasih.